Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai rekayasa dan desain. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian rekayasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua arti dari rekayasa. Yang pertama adalah rekayasa sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan, konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Arti yang kedua adalah rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain. Kali ini kita akan lebih memfokuskan pada pengertian yang pertama, yaitu rekayasa sebagai penerapan kaidah ilmu pengetahuan. Menurut saya sendiri, rekayasa adalah suatu usaha yang dilakukan untuk merancang atau membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat atau sedang dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya rekayasa diharapkan bahwa kita dapat membuat dunia ini menjadi lebih baik. Saat ini rekayasa telah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat maupun peradaban manusia. Banyak sekali hal-hal yang membawa manusia kepada zaman modern disebabkan oleh adanya penciptaan-penciptaan yang dilakukan oleh para insinyur yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Tanpa adanya rekayasa, maka berbagai bidang kehidupan manusia seperti bidang komunikasi, transportasi, konstruksi, dan informasi, dan lain-lain akan menjadi tidak akan semudah dan semaju sekarang ini. Rekayasa telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu kemampuan yang diperlukan oleh seorang insinyur untuk merekayasa adalah kemampuan problem solving. Problem solving adalah suatu proses mengamati, menganalisa, dan memahami segala masalah yang ada di sekitar kita untuk kemudian diselesaikan dengan sesuai dengan kemampuan kita secara logis dan sesederhana mungkin. Berbagai persoalan telah diselesaikan dengan merekayasa. Beberapa persoalan itu misalnya seperti dengan membangun jembatan. Permasalahan yang diselesaikan dengan membangun jembatan adalah mengenai persoalan dua buah daerah yang terpisah oleh jarak baik cukup jauh maupun sangat jauh, baik itu terpisah oleh perairan maupun oleh jurang yang dalam. Permasalahan itu tentu saja permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di kedua daerah tersebut. Tanpa adanya jembatan, maka masyarakat di dua daerah yang terpisah tersebut akan kesulitan untuk pergi ke daerah satu sama lain. Sekalipun mereka dapat pergi ke daerah satu sama lain, mereka memerlukan waktu yang cukup lama karena mereka harus menggunakan transportasi air jika mereka terpisahkan oleh perairan, atau mereka harus memutari pegunungan jika mereka terpisah oleh jurang begitu dalam. Oleh karena itu, dengan adanya jembatan, transportasi antar dua daerah yang terpisah menjadi sangat mudah dan lebih cepat. Persoalan yang diselesaikan dengan mereka adalah dengan membuat mobile phone. Persoalan ini merupakan persoalan yang disebabkan oleh adanya alat komunikasi telepon yang tidak dapat dibawa ke tempat yang jauh karena harus berada di dekat sumber kabel telepon. Ini adalah persoalan setiap orang yang merasa memerlukan alat komunikasi yang dapat dibawa kemanapun mereka pergi. Pada awalnya, telepon telah menjadi suatu alat komunikasi yang sangat canggih pada masanya. Namun, seiring terbiasanya manusia dalam menggunakan telepon ini, maka manusia mulai melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Salah satunya adalah telepon ini tidak dapat dibawa kemana-mana. Maka dari itu, para insinyur berusaha untuk menciptakan alat komunikasi yaitu berupa mobile phone untuk menjawab persoalan ini. Persoalan yang diselesaikan dengan merekayasa adalah dengan adanya robot di dalam pabrik mobil. Robot sangat membantu dalam proses pembuatan mobil karena dengan adanya robot, produktivitas pembuatan mobil menjadi meningkat karena kecepatan dalam membuat mobil semakin tinggi dan jam kerja yang bertambah karena robot dapat bekerja selama 24 jam. Selain itu, dengan adanya robot, maka biaya yang dihasilkan juga semakin minim karena jumlah pekerja yang diperlukan juga semakin berkurang, dan beberapa biaya seperti tunjangan keselamatan juga dapat dikurangi. Persoalan lain yang diselesaikan dengan rekayasa adalah dengan pembuatan Airbus A380. Ini merupakan
jawaban dari persoalan adanya kesibukan dari sistem kontrol trafik udara yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas pesawat terbang. Sehingga diharapkan dengan adanya Airbus A380 ini, jumlah pesawat terbang dan lalu lintas pesawat terbang dapat dikompres sehingga mengurangi kesibukan dari sistem kontrol trafik udara. Kemudian persoalan lain yang diselesaikan dengan rekayasa adalah pembuatan sistem informasi pengkajian di kantor dengan 1000 pegawai. Dengan adanya sistem pengajian ini, maka informasi akan menjadi lebih lengkap dan akurat. Ini adalah persoalan yang dihadapi oleh pemimpin kantor yang melalui bendaharanya. Sistem informasi pengajian ini dapat membuat rincian mengenai pengeluaran perusahaan yang dipakai untuk menggaji para karyawan, dan sehingga proses penggajian ini menjadi lebih termonitor dengan baik dan sasaran serta besar gaji yang diberikan menjadi lebih akurat. Persoalan yang diselesaikan dengan adanya rekayasa adalah pembuatan IKTP. IKTP ini dapat mengurangi masalah mengenai keaslian identitas. Ini ada persoalan banyak pihak, baik individu pemegang IKTP, pemerintah maupun instansi lainnya. Pembuatan IKTP ini dilengkapi dengan chip yang disisipkan di dalam IKTP yang menyimpan informasi mengenai pemegang KTP tersebut. Pembuatan IKTP ini juga disertai dengan pembuatan card reader, di mana card reader ini dapat membaca informasi yang di dalam IKTP. Apabila card reader dapat membaca informasi yang di dalam IKTP, maka IKTP tersebut terbukti asli. Kemudian apabila sudah terbukti bahwa IKTP tersebut asli, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan informasi sidik jari yang ada di dalam IKTP tersebut dengan informasi sidik jari dari pemegang IKTP tersebut. Apabila ada kecocokan, maka pemegang IKTP tersebut adalah orang yang benar. Dengan adanya IKTP ini, maka berbagai tindakan kriminal yang berhubungan dengan pemalsuan identitas dapat diminimalisir. Kemudian adanya pembuatan robohand. Robohand ini adalah suatu alat yang digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki jari, baik itu karena kecelakaan maupun bawaan dari lahir. Dengan adanya robohand ini, maka orang-orang tersebut dapat memiliki jari buatan yang dihubungkan dengan benang-benang tertentu yang dihubungkan dengan pergelangan tangan, sehingga dengan pergerakan tangan, maka kita dapat menggerakkan jari-jari palsu tersebut. Dengan adanya robohand ini, maka orang-orang yang tidak memiliki jari dapat mencengkram atau menggenggam sesuatu. Kemudian persoalan yang lain adalah dengan pembuatan brand computer interface atau yang biasa disebut dengan BCI. Persoalan yang dijawab dengan BCI ini adalah mengenai orang-orang yang memiliki cacat fisik sehingga kesulitan untuk mengoperasikan alat-alat elektronik yang membutuhkan pengoperasian secara fisik. Dengan adanya BCI ini, maka orang-orang yang kesulitan mengoperasikan alat-alat elektronik secara fisik dapat mengoperasikan alat elektronik melalui pikiran saja. Selain itu, BCI juga dapat mendeteksi bagian-bagian otak yang bekerja maupun yang tidak bekerja, sehingga apabila terjadi suatu penyakit yang disebabkan adanya ketidaknormalan otak dalam mengirimkan gelombang, maka diharapkan suatu hari nanti para orang dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan tersebut.